Guys, lo tahu gak? Akun-akun yang ngajarin kita cara bilang tidak dan menghargai batasan lenyap sekejap. Padahal, isinya bukan kontol-kontolan, tapi konsen dan hubungan sehat. Parahnya, ini sampai dibahas di DPR. Ada udang di balik batu? Dari sini kita bongkar, seberapa kacau sih pemahaman kita soal konsen? Dan gimana hubungan sehat yang benar? Siap-siap, karena fakta mengejutkan bakal bikin lo melongo. Kronologinya gila, guys. Beberapa minggu lalu, akun-akun yang udah bertahun-tahun jadi andalan anak muda buat belajar konsen dan kesehatan reproduksi, dihapus. Alasannya klise, dianggap bermuatan seksual. Padahal yang mereka ajarin, cara bilang, tidak, tanpa merasa bersalah, tanda-tanda toxic relationship, komunikasi sehat, hal-hal yang gak diajarin di sekolah. Bukannya dilindungi, malah dibungkam. Isu ini langsung memanas sampai Komisi 8 DPR turun tangan. Ada apa di balik layar? Timeline-nya gini, awal Juni, akun-akun itu lenyap tanpa jejak. Netizen histeris, thread Twitter panjang mengkritik. Puncaknya 15 Juni, rapat dengar pendapat DPR, dan lo tahu gak? Beberapa anggota DPR kaget karena ngira itu konten porno. Ternyata isinya diagram anatomi dan tips komunikasi. Malu-maluin banget, kan? Sampai sekarang, belum ada keputusan jelas. Tapi ini jadi tamparan keras, literasi seksualitas kita masih jeblok. Akar masalahnya udah mengakar. Di negeri ini, seks edukasi masih dianggap tabu. Bahkan di sekolah, materi soal konsen cuma sepintas lalu. Akibatnya, banyak yang tumbuh dengan mindset konsen urusan ranjang. Plus, budaya patriarki yang masih kental bikin banyak yang anggap wajar pasangan harus nurut. Toxic relationship jadi hal biasa. Miris. Ini yang bikin kita butuh revolusi cara pandang. Fakta pertama, konsen itu deleting, bukan cuma di balik pintu tertutup. Pasangan upload foto lo tanpa izin? Pelukan di publik yang bikin risih? Itu semua butuh persetujuan. Tanpa konsen, itu pelanggaran batasan. Seringkali, hal-hal kecil yang ditumpuk bisa meledak jadi konflik gede. Ingat, batasan itu kayak pagar rumah, kalau dijebol, lo gak akan merasa aman. Kedua, konsen itu harus entusiastik, penuh antusias. Ya, yang terpaksa atau diam 1000 bahasa? Bukan konsen. Komunikasi terbuka adalah kunci. Tanya, pastikan dia nyaman, dan hargai jawabannya. Hubungan sehat itu 2 arah, bukan proyek kekuasaan. Jangan pernah asumsi diam artinya setuju. Ini penting banget biar lo gak terjebak jadi pelaku atau korban kekerasan dalam pacaran. Miskonsepsi gila yang masih dipercaya, konsen itu otomatis kalau udah pacaran? Atau, yang lebih parah, kalau dia udah pegangan tangan, pasti mau lebih. Stop. Konsen itu spesifik, bisa ditarik kapan aja, dan harus diberikan secara sadar. Gak ada tuh alasan, keburu basah. Itu cuma cara bejat pelaku membenarkan diri. Mitos ini yang bikin korban malah disalahkan. Kita harus ubah. Konsen adalah hak absolut setiap manusia. Klarifikasi penting, bedain edukasi seks dan porno. Yang ajarin cara lindungi diri, salah satu cara menghindari toxic relationship, yang satu eksploitasi. Di rapat DPR kemarin, banyak pihak melongo setelah melihat isi konten. Oh, ini toh. Literasi kita darurat. Edukasi itu proteksi, bukan provokasi. Memblokir tanpa paham cuma lahirkan generasi buta batasan sehat. Efek langsungnya udah kerasa. Ribuan remaja kehilangan akses info terpercaya. Mereka bingung, karena akun tersisa malah sesat. Mitos pacaran makin merebak, korban kekerasan makin takut lapor. Ini bola salju yang siap menghantam. Kepercayaan pada pemerintah dan platform anjlok. Kita sedang menciptakan krisis kesehatan mental baru. Proyeksi ke depan ngeri. Tanpa edukasi, toxic relationship dan KDP bakal naik tajam.
Lahir generasi yang gak bisa nolak, gak bisa hargai batasan. Siklus trauma berlanjut, dari ibu ke anak. Studi dari WHO dan negara maju buktikan, edukasi dini penurunan kekerasan. Blokir bunuh masa depan. Sudut pandang jarang dibahas. Kita takut edukasi seksual karena doktrin, seks itu dosa, dari kecil. Padahal konsen lebih ke respect ke sesama manusia. Ironis, kita marah ke infografis anatomi, tapi cuek sama kontol-kontolan di grup chat. Edukasi itu empowerment, bukan ancaman. Kalau terus takut, kita pelihara ketidakadilan. Ini datanya, 1 dari 3 remaja Indonesia alami KDP, dan lebih dari 50% gak sadar itu pelecehan. WHO bilang, seks ed komprehensif justru nunda seks pertama dan kurangi penyakit. Jadi, edukasi tameng. Bandingin Belanda, seks ed di SD, angka kehamilan remaja terendah di Eropa. Masih mau bilang edukasi itu bahaya? Jujur, gue butuh banget pendapat lo. Menurut lo, kenapa sih kita masih paranoid sama edukasi seksual? Drop di kolom komentar, gue bacain satu-satu. Dan kalau lo setuju informasi ini penting, share video ini biar makin banyak yang melek. Lo bisa jadi bagian dari gerakan melek konsen. Lo. Sekarang, lanjut ke bagian yang lebih panas, kontroversi di balik layar. Netizen terbelah, pro blokir bilang, jaga anak-anak, tapi yang kontra bikin petisi dan trendingkan save edukasi seksual. Di TikTok, video konsen malah viral, bukti anak muda haus info. Kreator edukasi jelasin mana edukasi mana eksploitasi, sementara seleb dan influencer ikut desak pemerintah. Masyarakat sudah gerah. Kontroversi pamungkas. Siapa yang berhak menentukan batasan? DPR? Platform? Netizen? Ada yang ngotot hapus semua. Ada yang usul tim ahli objektif. Platform sendiri bingung. Algoritma mereka sering salah tangkap. Konten edukasi dihapus. Softcore pun lolos. Paradoks gila. Yang mendidik dihukum. Yang merusak bebas. Ditambah isu kebebasan berekspresi dan hak informasi yang dijamin undang-undang. Flashback, zaman dulu, situs kesehatan reproduksi diblokir karena dianggap porno. Akibatnya, remaja bingung soal menstruasi dan mimpi basah. Sekarang, akses makin luas, respon tetap blokir. Sementara di Belanda, SD aja diajarin anatomi dan konsen, hasilnya kekerasan seksual rendah. UNESCO juga mendukung CSC. Sudah saatnya kita belajar. Twist. Siap-siap kaget, dokumen rapat DPR bocor. Ternyata, banyak laporan pemblokiran berasal dari orang dekat DPR sendiri, diduga dari kelompok anti-seks ed. Mereka memanfaatkan celah aturan untuk membungkam. Situs dewasa vulgar? Lolos. Ini soal moral atau kekuasaan? Publik tercengang. Fokus kita selama ini salah, yang harus diperangi adalah kepentingan busuk di balik layar. Kesimpulannya, edukasi konsen harus merdeka. Hubungan sehat komunikasi terbuka, respek, dan paham batasan, seperti yang ditekankan para ahli. Alih-alih blokir, ajarin cara pilah info. Pemerintah dan platform wajib duduk bareng bikin aturan adil. Sudut pandang keren, konsen bukan hanya urusan ranjang, tapi fondasi dunia yang aman dan empati. Mulai dari lo, belajar, praktikkan, sebarkan. Hubungan sehat, kamu yang ciptakan. Nah, sekarang lo lebih paham kan? Kita pengen denger suara lo. Menurut lo, regulasi kayak gini efektif atau malah ngehambat? Tulis di komen, gue balas satu-satu. Share video ini ke circle lo, biar makin banyak yang sadar konsen itu krusial. Subscribe dan nyalain lonceng, biar lo gak ketinggalan konten bengong lainnya. Follow medsos kita juga. Ingat, konsen is key, hubungan sehat dimulai dari